Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa sharing-sharing lagi di channel Hadi Edukasi. Uh, Harapannya selalu dalam kondisi yang sehat. Yang mungkin sedang kurang sehat, saya doakan segera pulih dan bisa menikmati momen Hari Raya Idul Fitri dengan maksimal dan selalu bahagia bersama keluarga, dan sampai di tempat rutinitas dengan hati yang bersih, hati yang maksimal, pikiran yang fresh, dan selalu dalam kondisi yang produktif pastinya. Mohon maaf lahir dan batin jika banyak sekali kekeliruan dari saya dan tim Hadi Edukasi, baik itu yang disengaja atau tidak disengaja. Mudah-mudahan dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Dan kali ini kita akan sharing kembali, mempraktekkan terapi zona meridian atau refleksi. Kemarin ada yang bertanya untuk orang-orang yang punya gangguan penyakit, misalnya seperti asam lambung yang cukup tinggi, dan misalnya juga orang-orang yang cenderung gampang lelah, apakah ada terapi zona meridiannya. Pada dasarnya, saya sebelum mempraktekkan titik-titik yang bisa digunakan untuk mengurangi rasa kurang nyaman pada lambung dan gampang lelah ini, tapi saya ingin cerita dulu supaya ini clear ya, bahwa tubuh kita itu mempunyai sistem yang sebenarnya tanpa diapa-apakan pun dia akan bekerja sesuai dengan waktu dan porsinya gitu. Mungkin sudah tahu lah liver fungsinya apa, ginjal fungsinya apa, dan itu bekerja di jam-jam tertentu. Cara bekerja mereka itu ketika kita beristirahat, dan rata-rata orang Indonesia itu biasanya di malam hari. Clear di sini supaya kita ini bisa memprioritaskan untuk istirahat tersebut. Jadi istirahat di malam hari itu lebih berkualitas, lebih bagus, meskipun hanya 3 jam atau 4 jam di malam hari. Kalau umumnya kan orang-orang dewasa pada umumnya ya itu kan 8 jam, tapi secara spesifik gitu di lapangan itu nggak bisa dijadikan acuan kalau 8 jam pasti berkualitas, 5 jam enggak gitu, karena setiap orang punya kebiasaannya sendiri-sendiri. Tapi tidur di malam hari itu adalah merawat diri kita dari kondisi-kondisi yang kurang bagus. Otomatis juga akan membantu organ-organ kita bekerja dengan porsinya, dan kapan mereka bisa istirahat juga dapat tercover dengan baik. Dari sini kemudian treatmentnya ada memang titik-titik terapi zona meridian untuk merendahkan asam lambung yang cenderung tinggi, dan untuk mengatasi lelah berlebihan. Lelah berlebihan ini jika sudah memenuhi syarat tadi ya, istirahat yang cukup, pola makan yang stabil, menggunakan teknik-teknik di video sebelumnya ketika mau lebaran seperti ini, kita juga bisa menggunakan terapi zona meridian ini. Ini langkah akhir atau pendukung ya. Persentasenya mungkin sekitar 20-30%. Adapun pola makan, istirahat, dan di video sebelumnya kita sudah bahas ada minyak zaitun, itu potensinya mungkin bisa di angka 60-80% membantu gitu. Titiknya dari mana saja, kita langsung praktek. Oke, kita praktek.
Yang titik yang pertama ada di telapak tangan. Nah, di telapak tangan posisinya di lurus dengan jari telunjuk di ruas pertama di situ. Jadi kalau kita ada tonjolan, ini namanya mangkok ya, mangkok sendiri sambungannya kan sini, ini telapak tangan, ini pergelangan namanya sambungannya, mangkok sendi disebutnya. Ini di sini tuh ada cairan-cairan, ada minyak tulang yang nanti akan ditransfer ke bagian-bagian tubuh secara keseluruhan. Nah gitu ya, jadi kita pijat nih di sini. Nah situ cara memijatnya bisa menggunakan jari ibu jari, bisa juga menggunakan jari telunjuk. Saya akan praktekkan ke menggunakan ibu jari. Nah gini supaya tepat, jari telunjuk ada di bawah pas tonjolan itu. Nah di sini, di atas juga sama sini. Nah gitu, pijat ya. Gerakan ini lakukan selama 3 menit. Pemijatannya seperti ini, diputar. Nah oke, selesai. Di situ gerakan yang pertama, titik pertama. Yang kedua ada di sini, di kelingking. Sama posisinya ada di ruas pertama juga, di kelingking. Nah oke ya, ini juga sama, mungkin dibutuhkan waktu 3 menit kondisional sih, tapi minimalnya gitu. Nah ini gerak titik kedua ya. Kemudian kita pindah di kaki. Di kaki, posisi kakinya seperti ini, kita pijat di depan atau mata kaki bagian depan. Nah di situ ya, sisi sejajar dengan jempol, kan ada yang kelingking, ada yang jempol. Karena kanan kiri kan, jadi ya kita jelaskan dulu di sisi jempol mata kakinya. Hanya satu titik aja di situ, bukan dua-duanya. Ini juga 3 menit, sorry. Nah jika sudah selesai titik yang ini, baru kita gunakan pemijatan di sini. Nah mulai dari mata kaki bagian belakang sampai tumit, sampai garis tumit itu ya. Ya ini sampai sini kita pijat seperti ini aja. Nah oke, selesai. Baru kita gunakan gerakan seperti ini. Nah apakah ini kita bisa dianjurkan menggunakan minyak terapi? Boleh. Nah, menggunakan minyak terapi boleh, enggak juga enggak masalah gitu, karena kita enggak menggunakan teknik petersasa atau gerakan mendorong, tapi kita cukup menggunakan teknik pemijatan atau penekanan atau pressure ya, penekanan. Oke, fix ya. Ini gerakan atau titik yang bisa kita lakukan jika kondisi kita sudah memenuhi syarat tadi ya, istirahat cukup, kemudian pola makan dijaga, kemudian porsinya juga diperhatikan,
dan sudah menggunakan teknik-teknik yang sudah kita sharingkan sebelumnya, dan masih ada sensasi lemas berlebihan atau kondisi asam lambung yang cenderung naik atau lebih nggak stabil, berarti kita bisa menggunakan treatment ini. Seperti itu, mudah-mudahan bisa diaplikasikan dengan baik bersama keluarga, dan tips ini cukup dilakukan secara mandiri, nggak disarankan untuk dilakukan ke orang lain. Seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir dari saya, salam sehat tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.